Oke, halo sobat traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita hot tentang Indra Kesuma yang sudah keluar vonisnya, dan nantikan sesaat lagi. Oke, jadi akhirnya Indra Kents sudah resmi divonis bersalah oleh hakim ya. Dan vonisnya seperti apa? Mari kita lihat di beritadetik.com. Indra Kents divonis 10 tahun penjara. Kita baca, Indra Kesuma alias Indra Kents divonis 10 tahun penjara. Indra Kents dinyatakan bersalah melalui tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan menyebarkan berita bohong dan penyesatan. Mengadili menyatakan terdakwa Indra Kesuma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik dan pencucian uang, ujar Hakim Ketua Rahman. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara, imbuhnya. Kita lihat lagi di bawahnya. Indra Kents dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 45A ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim juga mengesampingkan nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan Indra Kents. Diketahui putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Indra Kents dengan hukuman 15 tahun penjara. Jadi 15 tahun itu divonis menjadi 10 tahun ya, diskon 5 tahun. Selain dituntut hukuman penjara, Indra Kents dituntut membayar denda 10 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, diganti pidana badan 12 bulan penjara. Jadi kalau misalnya dia nggak bayar lagi 10 miliar, berarti tindakannya itu menjadi 12 bulan, ditambah lagi 12 bulan penjara. Didakwa judi online, hoaks, dan TPPU. Dalam kasus ini, Indra Kents didakwa melakukan pidana judi online. Jadi pidananya adalah judi online. Penyebaran berita bohong, hoaks, melalui media elektronik sehingga mengakibatkan kerugian konsumen melalui transaksi elektronik. Jadi judi online di sini memang benar. Karena memang binomo itu isinya adalah izin judi, ya. Penipuan atau transaksi elektronik, penipuan atau perbuatan curang, dan tindak pidana pencucian uang. Indra Kents didakwa pasal berlapis dalam kasus investasi bodong aplikasi binomo. Terdakwa Indra Kents dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi binomo memang sudah jelas dianggap sebagai judi ya, yang dilakukan oleh terdakwa, kata jaksa penuntut umum saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Tangerang ya. Oke, kita lihat berita yang kedua, sama itu dari detik.com juga, yaitu alasan hakim vonis Indra Kents lebih rendah dari tuntutan. Sudah dimiskinkan. Jadi lebih rendah dari Indra Kents divonis dan sudah dimiskinkan ya. Kita lihat. Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap mantan afiliator binomo Indra Kesuma alias Indra Kents. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 15 tahun penjara. Apa alasan hakim? Hakim menilai tindak pidana yang terjadi bukan semata-mata kesalahan Indra Kents, tapi juga ada keikutsertaan korban yang menginginkan cepat kaya tanpa harus bekerja keras. Ya, jadi bukan hanya semata-mata kesalahan Indra Kents, tapi juga keikutsertaan korban yang menginginkan cepat kaya tanpa harus bekerja keras. Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata atas kesalahan terdakwa, akan tetapi dikarenakan keikutsertaan dari para trader yang menginginkan cepat kaya tanpa harus bekerja keras. Ya, ingat itu ya. Hati-hati, Anda diiming-imingi cepat kaya dan tanpa harus kerja keras, kata Hakim Rahman saat membicarakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tangerang. Hakim menyatakan harta yang dimiliki oleh Indra Kents juga telah disita. Hakim menilai hukuman pidana 10 tahun penjara telah memenuhi rasa keadilan penegakan hukum, baik bagi Indra Kents maupun masyarakat. Hartanya telah dilakukan penyitaan dan telah dimiskinkan.
maka lamanya pidana itu dipandang telah memenuhi rasa keadilan penegakan hukum baik bagi terdakwa maupun masyarakat, kata hakim. Oke, kita lanjut berita selanjutnya dari Detik News. Indra Kents bakal ajukan banding vonis 10 tahun penjara di kasus Binomo. Jadi katanya akan diajukan banding dari 10 tahun, ya. Terdakwa kasus Binomo Indra Kesuma divonis 10 tahun penjara dan dia akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Selanjutnya dalam putusan ini tentunya kita akan mengajukan upaya hukum banding. Sedang di Pengadilan Negeri Tangerang, di sidang Pengadilan Negeri Tangerang, Brian mengatakan kliennya tidak menikmati uang dari para trader Binomo. Brian menyebut majelis hakim mengesampingkan bukti persidangan soal Indra Kents mendapatkan penghasilan dari Indodax senilai ratusan miliar rupiah, ya, ratusan miliar. Wow. Kita akan mengupayakan hukum banding untuk keadilan buat Indra Kesuma. Untuk itu yang terpenting adalah bahwa sama sekali Indra tidak menikmati uang dari para trader-trader ini. Itu pertama. Kedua, jelas bukti-bukti dalam persidangan sangat dikesampingkan oleh majelis hakim, yaitu bukti bahwa Indra mendapatkan penghasilannya dari Indodax yang mencapai ratusan miliar. Jadi katanya buktinya itu dari Indodax, ya. Kita lihat berita selanjutnya dari Liputan 6. Pengacara Indra Kents beberkan kesalahan terbesar korban Binomo setelah klien divonis 10 tahun penjara. Kita lihat. Beberapa jam setelah Ketua Majelis Hakim Negeri Tangerang memvonis Indra Kents 10 tahun penjara dan denda 5 miliar, kuasa hukum Crazy Rich Medan buka suara. Lewat akun Instagram terverifikasi Indra Kents, ia membongkar kesalahan terbesar korban Binomo yang menurutnya lebih tepat disebut sebagai pemain Binomo yang kalah. Ya. Jadi katanya lebih tepat disebut sebagai pemain Binomo yang kalah atau pemain judi yang kalah, ya. Kesalahan terbesar para korban atau yang lebih tepat disebut sebagai pemain Binomo yang kalah adalah memenjarakan Indra Kents dengan laporan polisi atas tindak pidana. Jika yang diinginkan adalah dapat uang ganti rugi atas kekalahan saat main Binomo, langkah yang tepat adalah mengupayakan mediasi atau restoratif justice atau mengajukan gugatan perdata, bukan pidana. Ya, katanya bukan merupakan pidana tapi perdata, ya. Kerugian akibat kekalahan. Jika Indra Kents tidak dipenjara, kami yakin Indra Kents mampu bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk mengganti uang mereka yang merugi saat kalah main Binomo. Hal yang harus kita pahami adalah kerugian akibat kekalahan dalam permainan, tebak-tebakan, atau judi tidak dapat dilakukan restitusi atau ganti rugi karena sejak awal mereka mentransfer uang langsung kepada bandar atau Binomo, bukan kepada Indra Kents. Nah, disinilah satu yang memang tidak disadari oleh orang-orang, bahwa pada saat orang melakukan deposit, orang langsung transfer ke bandarnya atau langsung ke Binomonya. Orang tidak mentransfer lewat Indra Kents, ya. Oke. Semua harta disita negara. Penyelesaian perkara yang melibatkan keuangan tidak harus lewat jalur pidana. Brian Praneda berpendapat andai korban membuka pintu mediasi, ini akan berakhir dengan lebih baik. Apalagi Indra Kents sudah berulang kali minta maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab. Sekarang klien kami dihukum 10 tahun dan semua hartanya disita untuk negara. Akhirnya para pemain Binomo yang kalah ini pun hanya bisa berteriak menentang keputusan hakim yang sudah mutlak. Ya, ini yang sangat-sangat disayangkan, ya, bahwa para korban Binomo yang tadinya menuntut haknya justru malah akhirnya tidak bisa mendapatkan haknya sama sekali, ya. Dan Indra Kents tetap di penjara, ya. Oke, kita lihat berita lagi dari Detik Finance, ya. Kenapa aset Indra Kents tidak dikembalikan ke korban tetapi malah disita oleh negara? Nah, ini adalah topik yang saya rasa sangat dinanti-nantikan, ya. Selain dari berapa tahunkah vonis Indra Kents, di sini kenapa aset Indra Kents tidak dikembalikan ke korban tetapi malah disita oleh negara? Kita lihat di sini. Hakim yang mengadili Indra Kesuma atau Indra Kents menyatakan barang bukti hasil tindak pidana dalam kasus Binomo dirampas untuk negara. Artinya sejumlah aset sitaan milik Indra Kents ini tidak akan dikembalikan kepada korban. Wow, ini menarik, ya. Sangat-sangat menarik. Dirampas untuk negara, ya.
Mendengar putusan hakim itu, para trader binomo yang semula mendengarkan putusan hakim di ruang sidang tiba-tiba pergi keluar, tepatnya di halaman pengadilan. Para korban lalu menangis dan berteriak karena tidak terima dengan vonis hakim terhadap Indra Kents. Para korban juga tidak terima dengan putusan hakim yang meminta penyitaan hasil tindak pidana Indra Kents tidak dikembalikan ke korban. Para korban berteriak sambil bersujud di aspal halaman pengadilan, menyebut putusan hakim tidak berpihak kepada korban. Namun, apa yang menjadi alasan bagi hakim hingga ia menyatakan barang bukti hasil tindak pidana dalam kasus binomo dirampas untuk negara, alih-alih diserahkan kepada korban? Dikutip dari Detik News, diketahui bahwa alasan utama dari putusan ini karena hakim menyatakan bahwa aset yang disita merupakan hasil judi berkedok trading. Jadi binomo memang jelas adalah judi, ya, berkedok trading. Dengan demikian, para trader binomo korban merupakan pemain judi. Ya, jadi semua trader binomo itu merupakan pemain judi. Jadi kalaupun Anda kalah judi, berarti Anda tidak boleh melaporkan kekalahan Anda kepada polisi karena memang Anda sudah tahu konsekuensi dari judi, ya. Hakim awalnya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa yang meminta barang bukti kasus Indra Kents dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Hakim menyatakan para trader merupakan pemain judi yang berkedok trading binomo. Menimbang bahwa penuntut umum menuntut agar barang bukti tadi dari dikembalikan kepada saksi korban melalui paguyuban Trader Indonesia Bersatu. Menimbang bahwa mengenai hal itu majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa sesungguhnya trader pada perkara pemain judi yang berkedok trading binomo, kata hakim saat membicarakan amar putusan di Pengadilan Negeri Tangerang. Hakim kemudian menjelaskan pasal 303 KUHP tentang judi. Ya. Berarti dia termasuk 303. Hakim menyebut perjudian meresahkan masyarakat. Bahwa menurut pasal 303 KUHP yang diartikan main judi adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang. Pada umumnya bergantung pada keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu berpengaruh besar dikarenakan permintaan tunai. Harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan. Bahwa perbuatan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Jadi pemain judi pada saat kenapa dirampas? Karena Anda melakukan pidana, yaitu melakukan judi yang jelas-jelas dilarang oleh negara. Ya. Bahwa sebagai upaya serta memberikan edukasi benar kepada masyarakat atas permainan judi dan ketidakcermatan akan ingin cepat mendapat uang dengan cara mudah tanpa bekerja keras, maka barang bukti sebagai hasil kejahatan, oleh karena itu harus dirampas untuk negara, sambung hakim. Oke, itulah sekilas berita hot hari ini tentang Indra Kesuma yang sudah dikeluarkan vonisnya dan ternyata tidak dikembalikan kepada korbannya. Mudah-mudahan berita ini bisa bermanfaat buat Anda dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke, dan seperti biasa, silakan tulis nama broker yang Anda ingin saya review. Saya akan masuk ke broker tersebut dan mereviewnya secara mendetail. Oke, sekian dari saya. Salam pakar broker forex.